Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Liawati. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika menurut Slameto tahun 2003 halaman 54. Nah, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Langsung saja ke materinya. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika menurut Slameto tahun 2003 halaman 54. Di sini menurut Slameto tahun 2003 halaman 54 menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Yang pertama di sini ada faktor intern. Faktor intern ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Dalam faktor jasmaniah ini mencakup kesehatan. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Jadi, proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Yang kedua adalah cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Nah, jadi faktor jasmaniah ini mencakup kesehatan dan cacat tubuh yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pembelajaran matematika. Nah, di slide selanjutnya di sini ada faktor psikologis. Yang pertama di sini ada intelijensi. Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Nah, jadi intelijensi mempengaruhi bagaimana memahami, memproses, dan menerapkan informasi dalam berbagai situasi belajar. Nah, yang kedua, perhatian. Perhatian menurut Ghazali dalam Slameto tahun 2003 halaman 56, perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek, benda atau hal, atau sekumpulan objek. Nah, jadi perhatian yang baik memastikan bahwa individu fokus pada materi yang sedang dipelajari, sehingga informasi dapat diproses dan diingat dengan baik. Yang ketiga, minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Jadi, minat yang tinggi terhadap suatu subjek atau kegiatan dapat meningkatkan motivasi belajar dan mendorong individu untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang topik tersebut, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Lanjutannya yang keempat, bakat. Bakat adalah aptitude menurut Hilgard adalah the capacity to learn. Dengan perkataan lain, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Jadi, bakat merupakan potensi yang alami dimiliki seseorang untuk menguasai keterampilan atau pengetahuan tertentu dengan lebih mudah dibandingkan orang lain. Memahami dan mengembangkan bakat dapat membantu individu mencapai keberhasilan akademis dengan lebih efektif. Nah, yang kelima di sini motif. Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi, motif adalah dorongan internal yang mengarahkan dan menggerakkan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Motif yang kuat dapat meningkatkan semangat dan usaha dalam belajar, sehingga mencapai hasil yang baik. Nah, yang keenam di sini kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan di sini yaitu kematangan fisik dan mental diperlukan agar individu dapat belajar dan menerapkan keterampilan baru dengan efektif. Kematangan yang cukup memastikan bahwa individu siap secara fisik dan mental untuk menerima dan mengolah informasi baru. Dan yang terakhir, kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Nah, kesiapan di sini mencakup aspek fisik,
mental, dan emosional yang memungkinkan individu untuk memulai proses belajar dengan baik. Kesiapan yang tinggi berarti individu yang siap secara optimal untuk menerima dan mengolah informasi, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Di slide selanjutnya, di sini ada faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Dalam kelelahan jasmani ini terlihat dengan lemah lainnya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Jadi, kelelahan jasmani dapat terjadi akibat aktivitas yang berlebihan atau kurang tidur dan kondisi kesehatan yang buruk. Yang kedua, kelelahan rohani. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Nah, jadi kelelahan rohani seringkali disebabkan oleh tekanan mental, stres, atau beban emosional yang berlebihan. Nah, selanjutnya faktor ekstern. Faktor ekstern ini adalah pengaruh dari luar individu yang mempengaruhi proses belajar. Faktor ekstern ini mencakup pengaruh dari keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama di sini faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga yang mempengaruhi proses belajar meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Jadi, salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi prestasi belajar adalah keluarga. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab tercapainya tujuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah saja, namun juga dari faktor keluarga, khususnya orang tua. Yang kedua yaitu faktor dari lingkungan sekolah, yaitu yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Di slide selanjutnya ini ada faktor masyarakat. Faktor masyarakat mencakup pengaruh lingkungan sosial yang lebih luas, termasuk keadaan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama di sini ada keadaan siswa dalam masyarakat. Jadi, status sosial dan lingkungan tempat tinggal siswa dapat mempengaruhi pandangan dan motivasi mereka terhadap pendidikan. Yang kedua di sini media massa. Media massa seperti televisi, internet, dan media sosial itu memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan sikap belajar siswa. Yang ketiga di sini ada teman bergaul. Teman bergaul atau sekelompok teman sebaya memainkan peran penting dalam perkembangan sosial dan akademik siswa. Jadi, teman yang memiliki minat belajar yang tinggi dapat memberikan pengaruh positif. Sedangkan, teman yang kurang peduli terhadap pendidikan dapat menjadi pengaruh negatif. Nah, yang terakhir di sini ada bentuk kehidupan masyarakat. Jadi, norma dan tradisi dalam masyarakat tempat tinggal siswa dapat mempengaruhi sikap dan perilaku belajar mereka. Jadi, kesimpulannya, menurut Slameto tahun 2003 halaman 54, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern yang berperan signifikan dalam mempengaruhi proses belajar. Jadi, memahami dan mengelola faktor-faktor ini dengan baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.